Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saudara, kita dapat bertemu dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan mengikuti persekutuan rumah tangga pada malam hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran-Mu. Tuhan sendiri yang memberkati, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap saudara-saudara yang mengikuti persekutuan rumah tangga melalui online ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini, kami semakin lagi hidup di dalam terang dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Kasihilah Sesamamu Manusia. Pada suatu hari, ada seorang antropolog yang baru saja menyelesaikan penelitiannya selama berbulan-bulan di suatu daerah terpencil. Dan ketika ia sedang menunggu mobil jemputan yang akan membawanya ke airport, ternyata mobil jemputannya tidak datang-datang. Lalu antropolog ini punya ide untuk membunuh waktu luangnya, di mana ia punya ide membuat permainan bersama dengan anak-anak yang ada di sekitarnya. Ketika itu dia panggil semua anak-anak yang ada di sekitar situ, dan ia mengajak mereka untuk mengikuti permainan yang ia buat. Di mana perlombaan ini adalah perlombaan balap lari memperebutkan satu keranjang buah dan satu keranjang permen. Dan setelah anak-anak itu mereka berbaris, antropolog ini memberikan aba-aba. Setelah dia memberikan aba-aba, ternyata tidak ada satu anak pun yang berlari menuju keranjang buah dan keranjang permen itu. Tapi malahan mereka semua bergandengan tangan, berjalan bersama-sama menuju keranjang buah dan keranjang permen. Lalu antropolog ini bingung, saudara. Akhirnya ia mendatangi seorang anak dan bertanya, "Mengapa kalian lebih memilih untuk bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama dibandingkan dengan berlari masing-masing untuk mendapatkan hadiah?" Lalu anak ini menjawab, "Bagaimana mungkin kami dapat melakukan hal itu? Jika kami lakukan hal itu, pasti yang senang, yang gembira hanya satu orang atau satu anak karena mendapatkan hadiah. Sedangkan anak-anak lainnya, mereka pasti sedih karena mereka tidak mendapatkan hadiah." Saudara, setiap orang butuh dikasihi, butuh dicintai, butuh ditemani, butuh dimengerti, butuh ditolong, dan masih banyak hal lainnya. Dan semua itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan untuk memperoleh semuanya itu, Allah telah mengingatkan kita lewat firman-Nya untuk hidup di dalam kasih-Nya, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi itu merupakan salah satu hukum yang terutama yang diajarkan Tuhan. Dan jika kita berbicara tentang saling mengasihi, tentu mudah bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang baik sama kita, yang dekat sama kita, yang sering menolong kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita, yang berbeda status dengan kita, atau juga mungkin yang jahat dengan kita? Apakah kita tetap mau mengasihi mereka? Jika ya, mengapa saudara? Mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan, mengapa kita harus saling mengasihi. Pertama, atau alasan pertama, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena saling mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-39 yang berbunyi, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu
manusia. Saudara, pada ayat ini tidak dikatakan bahwa kita hanya mengasihi orang-orang yang baik dengan kita saja. Tapi ayat ini mengatakan, kasihilah sesamamu. Ini berarti apapun statusnya, apapun agamanya, apapun mungkin sukunya, bahkan baik atau tidak baik kelakuannya, kita tetap harus mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi, saudara? Karena natur Allah, sifat Allah adalah kasih. Dan sudah sepantasnya lah, kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki rasa kasih terhadap sesama manusia. Seperti Allah mengasihi kita, kita diminta untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan apabila dia tidak mengasihi sesama. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan terlihat bagaimana kita juga mengasihi sesama manusia. Dan di dalam ayat ini, di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan bahwa mengasihi Tuhan sama kedudukannya dengan mengasihi sesama. Ini berarti mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Ada satu cerita yang saya baca di internet, di mana ada seorang wanita yang baru saja pulang dari pekerjaannya, tapi karena dia harus lembur, saudara, dia pulang larut malam, sekitar jam 10 malam. Dan ketika ia melewati sebuah jalan, ternyata jalan itu sudah dipenuhi oleh kelompok anak-anak muda, di mana kelompok anak muda ini mengatasnamakan satu kelompok agama tertentu. Nah, kelompok anak muda ini meminta sumbangan bagi setiap orang yang lewat di jalan itu. Tetapi karena wanita ini tidak punya uang, akhirnya wanita ini tidak memberikan sumbangan. Dan ketika dia tidak memberikan sumbangan, sekelompok pemuda ini langsung mendorong-dorong mobil perempuan itu atau wanita itu, juga menggedor-gedor jendela dari wanita tersebut. Kelompok pemuda ini tidak mau tahu kalau wanita ini punya uang atau tidak. Mereka juga tidak mau tahu kalau perempuan ini juga mungkin tidak memiliki pekerjaan atau ada masalah atau tidak. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu, setiap yang melewati jalan itu harus memberikan sumbangan. Inilah realita hidup yang terjadi. Kasih sudah memudar. Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik. Mother Teresa memulai pelayanannya di India sebagai guru. Namun karena kemiskinan yang begitu memprihatinkan di Kalkuta, inilah yang membuat Mother Teresa tergerak hatinya mendirikan panti-panti asuhan. Di dalam panti asuhan ini, Mother Teresa menampung orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, merawat orang-orang yang sakit, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Satu hari, Mother Teresa berjalan bersama suster-suster muda di suatu jalan di Kalkuta. Mereka bertemu dengan seorang pria yang sakit luka parah. Lalat-lalat sudah bertelur di atas kaki lelaki tersebut. Dan satu kaki lainnya lagi sudah habis dimakan belatung. Pemandangan ini begitu menjijikkan dan baunya membuat orang yang lewat saja ingin muntah. Dan saat itu, wajah Mother Teresa begitu pucat ketika ia harus mencabut satu persatu belatung yang bergelantungan di kaki lelaki itu. Tapi dengan sabar, saudara, Mother Teresa menarik satu persatu belatung tersebut. Dan ketika ia melakukan hal itu,
ia berkata dalam hatinya bahwa yang ia lakukan adalah untuk Tuhan. Ketika semua belatung sudah habis dicabut oleh Mother Teresa, kaki lelaki ini dibersihkan, disterilkan, lalu diberikan perban. Setelah ia melakukan hal itu, Mother Teresa berkata kepada suster-suster muda yang mendampinginya. Dia berkata, apabila ia tidak percaya dengan sepenuh hati kalau tubuh lelaki itu milik Tuhan Yesus, pasti ia tidak mampu melakukan hal tersebut. Mother Teresa memakai seluruh hidupnya secara total, bukan untuk dirinya, tapi untuk melayani atau mengasihi sesama. Melayani orang-orang yang terbuang, melayani orang-orang yang tidak dihiraukan, dan melayani orang-orang yang sudah dianggap sampah oleh masyarakat. Tapi ia melakukan hal ini karena ia meneladani teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya secara total untuk mengasihinya. Jadi kunci agar kita dapat mengasihi sesama dengan menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Dan dengan kasih Kristus inilah kita dapat mengasihi sesama manusia. Bagaimana dengan saudara? Adakah kasih di hati saudara? Kasih yang dikerjakan oleh Kristus yang dapat diberikan kepada orang lain. Kadang kita berpikir, sudah cukup kita mengasihi Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan, mengikuti berbagai pelayanan yang ada di gereja, ataupun juga kita meningkatkan jam doa kita. Semua itu bagus, saudara. Tapi seringkali kita lupa untuk memperhatikan orang lain. Kita lupa tanggung jawab kasih bukan hanya secara vertikal, tapi tanggung jawab kasih juga secara horizontal dengan mengasihi sesama manusia. Mari saudara, kita mengasihi sesama kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ramah terhadap orang lain, memberikan tumpangan kepada orang lain, atau mungkin di gereja kita dapat memberikan minum kepada senior atau juga membantu mereka ke kamar mandi, atau berbagai hal-hal lain yang dapat kita kerjakan sebagai bukti kita mengasihi sesama manusia. Poin yang kedua, mengapa kita harus mengasihi sesama manusia adalah karena mengasihi sesama merupakan ekspresi iman kita yang terambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-14 yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Dan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26, Yakobus memakai kata-kata yang lebih keras lagi untuk menekankan poin ini. Dia berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Dan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Yakobus memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ia katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Satu hari saudara, ada seorang bapak yang baru pulang kerja larut malam. Dan malam itu hujan begitu lebat. Dan ketika bapak ini melewati sebuah halte, bapak ini melihat ada seorang gadis kecil yang menggigil kedinginan. Lalu bapak ini berkata dalam hati, Tuhan, mengapa engkau tega membiarkan gadis kecil ini kehujanan? Mengapa engkau tega Tuhan? Gadis ini kedinginan. Mungkin ia saat ini sedang kelaparan. Mengapa engkau tidak
mengirim seseorang untuk menolong gadis itu. Saudara, ini contoh orang yang tidak mengekspresikan iman. Tapi orang ini hanya ekspresi di mulut, ngomong doang, tanpa perbuatan yang nyata. Seseorang dapat dikatakan memiliki iman atau seorang yang beriman apabila ia taat melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita lihat di sini, iman harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Bila tidak, iman pada hakikatnya adalah mati. Suatu hari, ada seorang guru agama berjalan bersama-sama dengan seorang pembuat sabun. Tiba-tiba pembuat sabun ini berkata dengan sinis, "Apa manfaatnya agama? Lihat, dari dulu sampai sekarang, kejahatan, kesusahan, penderitaan masih terjadi. Padahal kebaikan, kebenaran sudah diajarkan dari dulu, bahkan dari beribu-ribu tahun yang lalu sudah diajarkan kebaikan dan kebenaran. Tapi masih saja kejahatan, kesusahan, penderitaan itu terjadi. Doa sudah dipanjatkan, khotbah sudah disampaikan, tapi masih tetap itu semua terjadi. Kalau agama itu baik dan benar, mengapa masih terjadi penderitaan dan kesusahan?" Mendengar ini, saudara, guru agama ini tidak berkata apa-apa. Ia terus berjalan. Sampai akhirnya mereka melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain di selokan, di mana tubuh dari anak ini begitu kotor. Lalu guru agama ini berkata, "Lihat anak itu, tubuhnya kotor. Kamu bilang sabun dapat membersihkan kotoran. Tapi mengapa anak ini tubuhnya masih kotor? Padahal sabun sudah ada dari beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang tubuhnya kotor?" Saya meragukan efektifnya sabun. Mendengar ini, pembuat sabun protes kepada guru agama dan berkata, "Guru, sabun tidak bermanfaat jika tidak digunakan." Lalu guru agama ini berkata, "Benar apa katamu itu. Demikian juga dengan agama." Saudara, iman bukan sekedar tindakan mendengar atau menyetujui firman Tuhan yang kita dengar. Tapi beriman berarti melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Jika saudara bertindak tidak sesuai dengan apa yang saudara dengar, maka apa yang saudara dengar itu tidak ada gunanya. Mari saudara, kita melakukan kasih, mengasihi sesama sebagai wujud ekspresi iman kita, sebagai bukti kita orang-orang beriman. Yang ketiga, mengapa kita harus saling mengasihi? Alasan yang ketiga, karena kasih bernilai kekal. Yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 8a dan 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-8a berkata, "Kasih tidak berkesudahan." Dan ayat yang ke-13 berbunyi demikian, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Apa yang dimaksud dengan kasih tak berkesudahan? Yang dimaksud dengan kasih tak berkesudahan adalah hanya kasih yang dapat kita bawa ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Karena di surga tidak butuh lagi iman. Di surga tidak butuh lagi pengharapan. Tapi apa yang kita kerjakan di bumi, apa yang kita perbuat di dunia ini, itu yang akan diperhitungkan. Itu yang bernilai kekal. Sedangkan hal-hal lainnya itu tidak bernilai kekal.
Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana dikatakan, sekalipun saudara dapat berbahasa dengan bahasa malaikat, saudara dapat memindahkan gunung, saudara dapat bernubuat, saudara membagi-bagikan harta, bahkan sekalipun saudara atau tubuh saudara dibakar. Namun jika saudara tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Itu tidak ada faedahnya. Intinya saudara, Paulus mau mengingatkan kita bahwa hal yang kekal itu lebih bernilai dari hal yang sementara. Namun pada umumnya, manusia termasuk orang Kristen lebih mencari hal-hal yang bernilai sementara. Manusia lebih mencari hal-hal yang nilainya hanya ada di dunia ini saja, yang terbatas. Misalnya, rumah yang kita miliki terbatas. Mobil yang kita miliki terbatas. Kecantikan, ketampanan terbatas. Kekuatan, kesehatan terbatas. Namun ini seringkali menjadi hal yang utama yang dicari manusia. Ada seorang bapak menceritakan pengalamannya ketika ia membongkar garasi di rumahnya. Di mana ketika ia membongkar garasi di rumahnya, ia menemukan banyak piala-piala yang ia dapati ketika masa mudanya. Ternyata saudara, bapak ini adalah seorang atlet atletik. Dan waktu masa mudanya, bapak ini seringkali menjuarai berbagai perlombaan. Dan bapak ini menceritakan pengalamannya saudara, bagaimana ia berjuang untuk mendapatkan piala-piala tersebut. Bapak ini harus berkorban. Ia harus berkorban waktu, korban tenaga, korban juga uang, bahkan ia harus mencucurkan air mata. Namun sekarang barang-barang itu atau piala-piala itu sudah tidak berguna lagi. Dan bapak ini teringat akan sebuah puisi, di mana puisi ini dikarang oleh seorang yang bernama Shel Silverstein, yang berjudul Hector si Kolektor, di mana puisi ini mengisahkan tentang barang-barang yang dikoleksi oleh si Hector. Dan si Hector ini begitu mencintai barang-barang yang ia koleksi. Karena cintanya saudara, dia mencintai barang-barang yang ia miliki melebihi berlian, permata maupun emas. Dan suatu hari, Hector memanggil teman-temannya, di mana Hector ingin membagikan semua barang-barang yang ia cintai. Dan ketika teman-temannya datang ke rumahnya dan melihat barang-barang itu, teman-temannya semua berkata, barang-barang itu tidak ada gunanya, barang-barang itu tidak bernilai, dan barang-barang itu seperti sampah. Demikian juga saudara, dengan benda-benda atau barang-barang yang kita perjuangkan selama kita hidup di dunia, di mana nantinya benda-benda itu tidak berarti lagi. Karena benda-benda itu tidak dapat dibawa ke surga. Dan saat itulah kita sadar bahwa harta bukanlah hal yang utama dalam hidup kita. Saudara, apa yang saudara kumpulkan selama ini? Apakah hal-hal yang bersifat sementara atau hal-hal yang bersifat kekal? Mari saudara, kita mengasihi karena kasih tidak terbatas. Kasih tidak dibatasi oleh ruang, waktu, kondisi, maupun apapun juga. Kasih bernilai kekal. Saudara, jika saudara diberi umur panjang, apa yang mau saudara perbuat? Mari ambil tekad. Selagi kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, kita berbuat kasih dengan saling mengasihi. Izinkan saya membacakan satu ayat sebagai penutup renungan kita pada malam hari ini, yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17, yang berkata, senantiasalah
hidup di dalam kasih Allah, dan menjadi pelaku kasih. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Selamat mengasihi sesama. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh belajar akan firman-Mu pada malam hari ini. Dan tolong kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.